Per tanggal 26 Maret di Indonesia terdapat 893 kasus positif COVID-19 dengan proporsi terbanyak di ibu kota Jakarta lebih dari setengahnya, yaitu 459 kasus. Jangan anggap enteng. Parahnya lagi, saat ini kita berada di peringkat kelima sebagai negara dengan angka kematian COVID tertinggi, yaitu mencapai 7,5-9,5% dari seluruh kasus. Angka ini mirip dengan proyeksi eksponensial yang digambarkan sejak awal wabah oleh pakar epidemiologi Indonesia, di mana pada awal bulan April 2020 kita akan dapat mencapai 7.000 sampai 8.000 kasus. Ekman Oxford Research Unit perkirakan terdapat 70.000 kasus di akhir April. Merespon keadaan genting ini, Ketua Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran Republik Indonesia, Profesor Dr. Siti Setiati, spesialis penyakit dalam, konsultan geriatri, Master of Epidemiologi, Finasim, sebagai perwakilan menyampaikan surat himbauan kepada Presiden Republik Indonesia dan jajaran pemerintahannya. Pertama, berkaca dari lonjakan kasus Korea Selatan sebagai salah satu negara Asia dengan kasus terbanyak, jumlah kematian mereka hanya 0,7%. Hal ini dapat terjadi dikarenakan manajemen pasien yang baik, produksi logistik APD seperti masker ditingkatkan, melarang ekspor APD, pembatasan perjalanan antar negara, juga ketersediaan fasilitas kesehatan yang mumpuni. Sebaliknya, saat ini Indonesia kekurangan kelengkapan vaskes seperti APD, kesediaan uji lab, ventilator ICU, kelengkapan intubasi, dan alat bantu napas lainnya. Kedua, herd immunity atau imunitas kawanan secara teori umumnya hanya dapat tercapai bila 70% penduduk terinfeksi, dengan angka kematian 3%. Nyatanya, fakta angka kematian kita yaitu 8% dan profil Indonesia sebagai negara kepulauan, berarti saat ini kira-kira kita sudah memiliki 1.800 kasus. Sayangnya, kondisi di lapangan negara kita, fasilitas kesehatan tidak memiliki kapasitas untuk menampung penanganan 1.800 kasus tersebut. Pasalnya, seperti yang sudah disebutkan, terdapat kesulitan mendapatkan APD, alat bantu pernapasan hanya terbatas di beberapa rumah sakit saja, dan studi menyatakan hanya ada 2 ranjang ICU untuk 100.000 populasi di Indonesia. Bayangkan jika kasus ini meluas lebih dari proyeksi, maka korban tidak hanya masyarakat, tapi tenaga kesehatan yang ada di garda terdepan juga akan berguguran. Lalu apakah lockdown dapat menjadi solusi? Lockdown atau karantina adalah langkah menutup wilayah atau provinsi yang terjangkit infeksi. Lockdown yang dilakukan di Provinsi Hubei, Cina, terbukti efektif menurunkan kasus sebesar 37% lebih rendah dari kota lain. Bahkan, simulasi model dari University of Southampton di Inggris menunjukkan jika isolasi dilakukan 1 minggu lebih awal dapat mencegah 67% kasus. Dan jika isolasi dilakukan 3 minggu lebih awal, akan mencegah 95% kasus. Apalagi kita sudah lihat bahwa social atau physical distancing belum konsisten dilakukan. Masih terjadi kepadatan di transportasi publik dan tempat wisata. Sebagian perkantoran, tempat makan, dan pusat perbelanjaan masih beraktivitas. Terlebih lagi, masih banyak komunitas dan tempat ibadah yang melaksanakan aktivitasnya. Perlu diingat bahwa situasi ini akan lebih buruk dan tidak terhindar ketika Ramadan datang dan arus mudik Lebaran melunjak. Sedangkan, melandaikan kurva dan memperlambat proses penularan COVID-19 ini merupakan hal paling krusial karena sistem kesehatan kita belum mampu menerima beban kebutuhan penanganan COVID-19 yang masif. Di Jakarta, batas maksimal adalah 7.000 kasus. Apalagi, merujuk pada kerangka kerja Sendai untuk pengurangan risiko bencana yang dicanangkan PBB dalam target pembangunan berkelanjutan atau SDG, target prioritas utama saat wabah adalah menekan angka kematian dan kedua adalah menekan angka pesakit karena COVID-19. Baru setelah wabah usai, kita boleh membicarakan dampak ekonomi karena wabah. Lalu apa yang perlu dipersiapkan pemerintah untuk mengadakan lockdown? Dalam suratnya, Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran menyebutkan perlu adanya sembako untuk pekerja dengan upah harian. Negara perlu menjamin hajat hidup minimal warga miskin selama setidaknya 2 minggu karena kegiatan perekonomian akan lumpuh total. Dalam hitungan umumnya, untuk penyediaan 3 kali makan sehari per orang dengan sembako beras, tahu, dan telur dengan biaya Rp25.000 untuk memenuhi kebutuhan protein dan karbohidrat dalam 2 minggu, dan kebutuhan listrik dan air, total dana yang perlu dikeluarkan negara untuk 9,6 juta penduduk Jakarta adalah Rp4 triliun. Biaya pengadaan karantina minimal ini seharusnya dapat ditutupi negara dari total penerimaan pajak Indonesia per November 2019, yaitu Rp1.312 triliun. Itu kita nggak punya perlindungan sama sekali. Ibarat kalau kita main PUBG itu, lawan kita pakai AWP, kita pakai panci Pak itu Pak. Jadi kita belum udah deng gitu kan, udah kena kepalanya. Jadi kita tuh melawan sesuatu yang nggak kasat mata. Kita hanya bermodal panci, tapi di luar kita tuh udah di headshot sama virusnya. Pada 24 Maret, pemerintah menyatakan telah mendistribusikan 105.000 APD melalui pemerintah daerah. Namun perlu diingat bahwa suplai dan kebutuhan APD selama pandemi COVID-19 adalah hal yang dinamis.
Pemerintah dapat mencontoh tindakan negara lain. Kelangkaan APD di Inggris membuat tenaga kesehatan termasuk dokter di negara tersebut mengancam untuk tidak melanjutkan tugas mulianya. Kekurangan suplai APD di Inggris langsung direspon oleh National Health Service United Kingdom, di mana Badan Jaminan Kesehatan Inggris ini menyediakan nomor telepon hotline yang aktif 24 jam sehari untuk pelaporan langkanya APD. Pelaporan dapat dilayangkan juga melalui email. Isolasi mandiri dengan cara diam di rumah sudah dibahas di berbagai studi. Dengan tingkat kepatuhan lebih dari 70% berdasarkan 16 penelitian, karantina di rumah efektif dalam memperlambat penyebaran penyakit. Sudah banyak laporan pasien positif COVID-19 di Indonesia yang tidak menunjukkan gejala. Mereka terpapar kasus di tempat umum maupun di rumah. Dengan karantina 50% dari penduduk terpapar saja, dapat menurunkan jumlah kasus selama puncak wabah sebanyak 25% dan menunda waktu memuncak tersebut selama 1 minggu. Namun, lebih dari 500 akademisi di dunia menyatakan bahwa pembatasan sosial atau fisik tidak cukup untuk mengontrol penyebaran infeksi COVID-19, sehingga yang dibutuhkan ialah tindakan pembatasan yang lebih lanjut. Aturan tegas perlu diberlakukan untuk membuat rakyat tetap di rumah selama periode pembatasan sosial ini. Kita juga dapat belajar dari ketegasan pemerintah Thailand, satu-satunya negara ASEAN yang dianggap siap menghadapi bencana seperti wabah. Denda spesifik diberikan untuk setiap individu maupun perusahaan yang melanggar. Kerjasama dan koordinasi pemerintah, seluruh elemen masyarakat seperti TNI, Polri, pemimpin daerah, pemuka agama, dan tokoh adat sangat dibutuhkan sehingga menjadi gerakan sosial. Pada poin akhir suratnya, Dewan Guru Besar menyarankan strategi penanganan pasien. Dengan perkiraan ada 30% kasus masih belum terdiagnosis di tengah masyarakat, dan sekitar 8% kasus berat yang membutuhkan perawatan intensif, akan menjadi beban masif rumah sakit. Daya tampung fase tidak sanggup meladeni ledakan kasus. Dengan ICU per 100.000 populasi hanya 2 ranjang, tenaga kesehatan dan tenaga penunjang yang terbatas, bahkan di Jakarta sendiri, 12% dari kasus positif COVID-19 adalah tenaga kesehatan. Maka solusi pembagian pasien adalah: pertama, pasien ODP dilakukan perawatan di rumah dengan pemantauan ketat dari puskesmas domisili. Kedua, pasien PDP ringan hingga sedang dilakukan perawatan di RS darurat COVID seperti Wisma Atlet atau RS darurat lain yang ditunjuk pemerintah. Ketiga, pasien PDP berat yang memerlukan perawatan intensif atau pengawasan ketat dirawat di rumah sakit rujukan COVID-19 yang sudah ditunjuk dan dilengkapi dengan fasilitas dan tenaga kesehatan yang memadai. Akhir surat ini ditutup dengan beberapa saran tambahan. Dewan Guru Besar menghimbau penataan sistem rujukan ke rumah sakit swasta. Tenaga kompeten dan sarana fasilitas perlu dilengkapi untuk kasus rujukan non-COVID. Sistem penyangga juga harus dipastikan dalam mendukung tenaga medis COVID-19, seperti petugas ambulans, pemulasaran jenazah dan pemakaman, petugas telepon, call center, pengelola website dan networking, petugas IT, listrik dan air, sehingga diperlukan kerjasama lintas sektor. Berkaca pada negara-negara pusat penyebaran, dibutuhkan kerjasama triple helix untuk seluruh lapisan masyarakat, yaitu pemerintah, aparatur negara, fasilitas kesehatan, pasokan logistik instansi pemerintah dan swasta dalam mencapai capacity building atau kapasitas pembangunan. Sebaiknya pemerintah juga membuat jaringan rumah sakit dan ICU dalam rangka meratakan beban rumah sakit dan agar rujukan pasien berjalan lancar. Akhir kata, dalam pengambilan keputusan, seyogyanya harus melalui bukti riset yang sistematis. Juga harus melibatkan para pakar, termasuk ahli komunikasi masyarakat. DKM percaya, kunci dari penanganan ini adalah pada edukasi sebagai langkah prevensi. Menurut TNP2K, dari 270 juta penduduk Indonesia, 40% rumah sakit dan agar rujukan pasien berjalan lancar. Akhir kata, dalam pengambilan keputusan, seyogyanya harus melalui bukti riset yang sistematis. Juga harus melibatkan para pakar, termasuk ahli komunikasi masyarakat. DKM percaya, kunci dari penanganan ini adalah pada edukasi sebagai langkah prevensi. Menurut TNP2K, dari 270 juta penduduk Indonesia, 40%-nya terdiri dari penduduk kelas sosial ekonomi menengah ke bawah yang tidak mengetahui informasi penting tentang pentingnya di rumah aja dan menjaga sanitasi keluarga. Katanya jangan keluar rumah dulu, diam di rumah, hindari keramaian. Tapi abang tetap keluar. Ya kalau nggak keluar nggak makan. Jangan keluar dulu, hindari keramaian. Abang tetap keluar. Iya. Kenapa? Hah? Kebutuhan duit. Saya juga pengen sehat. Saya pengen anak istri saya sehat. Saya juga pengen istirahat 2 minggu di rumah. Tapi kekhawatiran atas virus ini kalah sama kekhawatiran anak istri saya tidak makan. Terus kalau takut kenapa keluar rumah? Kan kata Pak Gubernur. Kerja. Oh, karena harus kerja. Saya cuma pengen selama 2 minggu ke depan itu kebutuhan pokok saya makan saya kayak beras, minyak, contoh mie instan, udah itu cukup. Di stok, disuplai pemerintah, udah cukup. Depan, saya pastikan ibu, berkumpulnya ibu di sini, bersenggolannya bapak ibu di sini tanpa ibu sadari, ibu dapat tertular virus corona.
yang berdampak 14 hari ke depan, bukan pada saat hari ini. Jangan merasa diri kita merasa mampu menghindari dari virus itu. Sekali lagi saya himbau kepada Bapak. Thank you.